Kita mulai lagi, sudah makan, sudah sholat. Iya, siap pusing lagi? Siap. Iya, insya Allah saya akan kasih lagi beberapa ilmu untuk Bapak Ibu pulang dipraktekkan untuk membangun, memperbaiki tim. Ya, tim yang bagus pasti menghasilkan hasil yang juga bagus. Berarti dari penjelasan saya tadi dari awal, berarti leadership itu penting ya? Penting. Hah? Penting banget ya. Nanti ada materi tentang leadership di pertemuan kelima. Itu kalau ini kelas. Oh iya. Nanti pertemuan tentang leadership ada. Jadi leadership itu penting banget Bapak Ibu. Nah, cuma sekarang Bapak Ibu cari orangnya dulu. Kalau orangnya nggak ada, siap mau ngapain leadership? Ya, oke. Nah, tadi kita sampai di cara mencari orang. Berarti orangnya sudah dapat, udah ketemu, udah bikin kontrak. Sampai sini oke? Berarti orangnya siap apa nih? Siap kerja. Nah, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu cari manajer, sebaiknya cari yang pengalaman, yang cari dari LinkedIn. Kalau cari yang hanya yang jaga toko, ya cari yang fresh graduate nggak apa-apa. Jadi saya mau tadi ada tes kan mau ini yang udah ada pun di tes. Iya, tes. betul. Nah kalau ini kan untuk Pak Okta gitu ya kan memang saya cari personal manajemen gitu posisi itu saya tes juga. Iya. Waktu kemarin saya cari itu kan memang saya cari di kita lulus itu terus dibantu juga sama awalnya mau ke agensi HRD gitu ya, tapi karena yang kerjanya masih saudara ada link saudara gitu, bukan saudara kenalan gitu, kata dia karena satu kayak sama dia aja gitu ya, jadi melalui tes wawancara dan sebagainya, tetapi tidak pakai tes yang lain, hanya wawancara psikolog aja gitu. Itu namanya biar kelihatan ada tesnya wawancara, padahal nggak ada metodenya. Iya kan? Tapi apa itu saya harus yang lain juga begitu. Apa harus ini juga Harus. Kalau ternyata dia double gimana? Jadi semuanya gitu ya. Tidak pandang dulu, gitu ya. Coba. Nah sekarang training kalau orang sudah nanti. Kalau nanti maaf punya karyawan nih, pengalaman 5 tahun di kantor etika pusat misalnya, ketika masuk ke tempat itu Bapak tetap harus dilatih. Anggap dia nol, anggap dia nggak ngerti. Kebanyakan orang itu terjadi kesalahan, miss, karena merasa orang yang pengalaman itu datang nanti dia udah tahu, dia langsung bisa. Enggak. Akhirnya kecewa. Wah, ternyata sama aja. Ternyata orang ini juga nggak bisa. Yang salah mah ownernya, yang salah mah pimpinannya. Siapapun kalau masuk di tempat kita ya beda. Tempat dia dulu sama, tempat kita beda. Mungkin walaupun sama-sama passion, tapi dia kan perusahaan sudah jalan. Di sini perusahaan masih bangun, beda. Maka tetap harus kita latih. Harus kita dampingi 3 bulan. Sebelum dia bisa, jangan dilepas. Sampai sini paham? Oke, bagaimana cara melatih dan mentrainnya? Jadi Bapak Ibu pulang dari sini punya PR, training kayak tadi itu Kang Deddy, wah berarti harus 1 jam 1 hari, 1 jam aja. Yes. Karena nggak mungkin orang bisa dengan sendirinya tanpa dilatih, itu nggak mungkin. Ya, nah ini saya mau ajarin Bapak Ibu gimana cara kita akan belajar sampai di sini. Cara melatih. Nanti ada pertemuan yang bagian 2. Nah kalau sudah melatih, nanti mereka udah kerja. Bagaimana membuat KPI, ya kan? Tapi itu nanti pertemuan berikutnya. Sekarang yang tentang mencari orang yang terbaik dulu. Apakah orang kita sekarang bagus? Paham ya? Dalam 1 bulan Bapak Ibu punya PR untuk mengobrak-abrik, merombak, memperbaiki tim. Hanya ngajak orang yang mau tumbuh, yang positif. Pak Muhyi berapa orang Pak Muhyi? 5 ya? Orang semua tuh? Kan ada campuran toge.
penting banget. Dan tadi di awal saya bilang Bapak Ibu harus jadi coach, jadi mentor untuk tim Bapak Ibu. Nah, apa itu pelatihan dan pengembangan? Ini ada dua kata, pelatihan dan pengembangan. Saya punya keyakinan bahwa semua orang itu bisa dilatih, bisa dikembangkan selama dia mau untuk dilatih, mau untuk berkembang. Spidol. Nah, ada 4 tipe. 4 tipe pegawai, karyawan. Ada 4 tipe. Tipe yang pertama, tipe A. Ini adalah karyawan yang kemampuannya tinggi. Ini low, high, high. Tipe yang pertama adalah kemampuannya tinggi dan juga kemauannya tinggi. Attitude-nya bagus, skill-nya bagus. Karyawan seperti ini bagusnya? Bagus. Semangatnya tinggi, inisiatifnya tinggi, kejujurannya tinggi, maunya tinggi, kemampuannya juga tinggi, bagus. 70% dari karyawan kita harus A, minimal 70%. Harus A. Jadi karyawannya berapa? 20, 70%-nya 14. Minimal 14 harus tipe A, orang yang skillnya bagus, mampu bekerja dan attitude-nya bagus. Baru perusahaannya Kang Deddy bisa berkembang. Yang kedua, di sini harus B 20%. Ini adalah B, tipe karyawan yang attitude-nya bagus, orangnya nggak neko-neko, jujur, tapi on. Diajarin kagak bisa, dikasih tahu nggak ngerti, diulang-ulang salah terus, tapi jujur. Ada nggak ya kayak gitu? Tapi nggak bisa apa-apa, cuma jujur. Nah, untuk orang tipe A, ini treatmentnya harus dikasih promosi dan dikasih challenge. Apa itu challenge? Tantangan. Kalau kamu bisa, saya akan naikkan kamu jabatanmu, saya akan kasih kamu posisi ini. Dan ini hanya dilakukan untuk tipe A. Tidak boleh promosi untuk tipe B, nggak boleh. Tidak boleh promosi apalagi tipe C, tipe D nggak boleh. Promosi dan tantangan hanya boleh dilakukan kepada orang yang attitude-nya bagus dan skill-nya bagus. Bapak Ibu perlu menuliskan nama karyawan Bapak Ibu, masukkan ke dalam tipe A, B, C, D ini. Kalau B, ini maaf, attitude-nya bagus tapi on. Paham gak maksudnya? Paham ya? Kalau ada tim Bapak Ibu yang B, ajak dia ngobrol, Bapak Ibu harus coaching dia. Harus apa? Dalam 3 bulan, maksimal 6 bulan dia harus pindah ke A. Bisa. Dia harus bisa pindah ke A. Dia harus mampu. Dalam 6 bulan, nanti coaching tiap hari. Saya cari. Kalau nggak bisa juga, di konseling. Nah, ini tipe C. Tipe C adalah karyawan yang sebenarnya dia tuh mampu, potensinya bagus, tapi kerjanya ogah-ogahan, tapi dia malah merusak, malah suka bikin gosip, malah bikin masalah, padahal bagus. Mungkin dia malah pegawai lama, tapi bisa jadi karena dia sakit hati, dia kecewa. Bisa jadi karena itu dia ogah-ogahan, attitude-nya jelek. Untuk yang seperti ini di konseling, masuk guru BK.
Konseling 3 bulan, maksimal 6 bulan kasih waktu, harus pindah ke A. Paham nggak di sini? Ada lagi tipe D. Ini apa nih tipe D? Sudah attitude-nya buruk, diajarin juga tidak mau. Diajarin terus-menerus juga tidak bisa. Orang yang seperti ini bukan di coaching, bukan di konseling, di-cut. Yang tipe B, 6 bulan di coaching maksimal, pindah ke A. Kalau nggak bisa juga udah diajarin tapi tetap kinerjanya rendah, tanya dia konseling. Nggak bisa juga, cut. Tipe C, bikin masalah di konseling, nggak bisa juga, di-cut. Cari baru. Itu caranya mengelola karyawan. Paham nggak ini polanya? Nah, maka ada yang tapi harus ada coaching, harus ada konseling. Gitu. Agar orang jadi tipe A. Karyawan yang biasanya Bapak Ibu dapat itu paling banyak di B. Ya kan? Paling banyak di B. Sebagian kecil di C. Sedikit di A. Maka untuk ke A itu nggak bisa dapat, harus bentuk. Berarti ada peran siapa? Owner, leader, gitu. Benar nggak banyak B? Nggak ada hasil itu. Owner harus kerja. Owner harus. Owner yang kerja. Nah, jadi Bapak Ibu semuanya, ini cara ngelola nih. Sampai sini paham ya? Oke. Berarti kita mau ngomong tadi pelatihan dan itu untuk yang mana? B. Bisa dipahami? Ya, sebenarnya untuk semua karyawan, ya. Karena kalau karyawan kita kebanyakan B. Nah, ya. Pelatihan dan pengembangan pengertiannya. Pelatihan dan pengembangan adalah usaha ikhtiar yang terencana dari perusahaan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan dari karyawan. Bedanya, pelatihan lebih ditekankan pada peningkatan kemampuan untuk melakukan pekerjaan yang sekarang dia ditugaskan. Sedangkan pengembangan itu lebih ditekankan pada peningkatan pengetahuan untuk melakukan pekerjaan dia di masa depan. Paham nggak bedanya? Pelatihan, misalnya dia kasir, berarti pelatihan itu adalah untuk cara melayani, secara servis, cara bagaimana membuat orang closing, itu pelatihan. Tapi kalau pengembangan itu untuk dia nanti bisa jadi manajer, supervisor. Nah, berarti materinya apa? Secara sederhana, pelatihan itu ngajarin hard skill. Hard skill. Hard skill itu apa? Komunikasi, hard skill. Cara closing, hard skill. Berarti kalau yang pengembangan itu soft skill. Soft skill itu apa? Leadership, mental, mindset. Paham nggak ini ceritanya? Enggak. Soft skill, temannya softtek. Jadi soft skill itu untuk pengembangan. Lihat lagi bedanya. Jadi pelatihan adalah proses peningkatan kemampuan spesifik khusus karyawan agar bisa mencapai target. Berarti kalau sales, pelatihannya apa? Cara closing, apalagi cara copywriting, presentasi, betul kan? Ya. Kalau pengembangan,
saja, tidak takut ditolak, gitu kan? Itu mindset juara, iya kan? Paham nggak maksudnya? Terus pelatihan itu agar dia bisa mengerjakan pekerjaan sekarang. Kalau pengembangan agar nanti kalau perusahaan berkembang dia bisa naik level. Paham sampai sini ya? Jadi kesenjangan antara kemampuan kerja saat ini dan masa depan itu pengembangan. Oke, sekarang kita lihat lagi pembeda pelatihan dan pengembangan. Fokus, kalau pelatihan itu ngomongin soal kemampuan spesifik, kemampuan khusus yang sempit. Kalau pengembangan materinya tentang aspek kapasitas dalam setiap penugasan. Jangka waktu kalau pelatihan pendek, kalau pengembangan terus menerus. Tujuan kalau pelatihan agar dia bisa mencapai target dia, kalau pengembangan agar dia dapat menangani berbagai penugasan nanti di masa depan. Hasilnya pelatihan langsung bisa dilihat dan cepat, kalau pengembangan tidak langsung. Dan pengukuran efektivitas kalau pelatihan penilaian kinerjanya, penjualannya jadi lebih bagus. Sedangkan pengembangan dia sudah siap untuk ditempatkan di mana saja. Paham nggak ceritanya? Jadi bukan hanya pelatihan nanti, tapi pengembangan juga, karena organisasi kita mau bertumbuh. Ini masih tentang pelatihan gitu ya. Kalau dulu kan cuman online gitu ya, online. Cuman tidak terstruktur, artinya apa yang dulu dikerjakan itu spontan gitu. Nah untuk sekarang melakukan pelatihan itu jadi apa namanya? Caranya gimana? Ya gitu, karena dulu melakukan ada aja gitu. Caranya begini, tuh kebutuhan, kebutuhan pelatihan, kebutuhan training. Apa? Tadi mulailah dengan mengidentifikasi apa masalah di sales apa, masalah di keuangan apa. Jadi pelatihan itu sesuai dengan masalah mereka. Ya misalnya kan di marketing gitu ya, cara mengelola, cara mendapatkan database, cara posting, cara nah bikin itu konten. saya sendiri gitu. Dulu ketika melakukan merekrutasi dan sebagainya itu apa? Nggak dilatih. Nggak dilatih, dan akhirnya nggak Iya. bingung gitu mau melatih. Ini mau diajarin. Saya tahu ibu nggak ngerti, saya tahu makanya ini ilmunya. Biar ibu pulang berubah. Ya, maksudnya apa namanya kan kita sebagai itu harus meng-coaching gitu, harus memberikan pelatihan gitu. Iya, nah itu materi kita, betul. Pinter ibu, benar. Paham itu ya. Iya, jadi ini pula identifikasi dulu masalah di sales apa ya, marketing apa ya, masalah di operasional apa ya, masalah di keuangan apa ya, gitu. Masalah di HRD apa ya. Setelah dapat masalah-masalah, baru kemudian masalah-masalah ini dicarikan trainingnya. Berarti aku harus training apa nih? Bisa dipahami kan? Nah, terus pertanyaannya, materinya dari mana? Materinya siapa pembicaranya? Kan gitu. Kira-kira siapa pembicaranya? Ya, ada dua metode yang bisa kita gunakan. Saya menggunakan kedua-duanya. Yang pertama, pembicaranya kita. Caranya gimana? Kita yang ngambil ilmunya di YouTube. Jadi kita buka YouTube nih, saya kasih beberapa referensi tempat saya belajar di YouTube. Kalau di YouTube itu ada beberapa orang yang saya belajar di YouTube. Bapak Ibu luangkan, kan tadi saya bilang ada dua cara untuk training kan? Siapa yang isi? Yang pertama tadi siapa? Owner.
dari luar ya kamu ya? Dari luar itu apa ya? Sensor. Oh iya. Jadi gini, tadi ada dua cara untuk training. Pertama pembicaranya adalah owner atau pemimpin atau manajer. Jadi buka, saya ada beberapa referensi. Satu, business coach, tulis gini, business coach. Nah, business coach. Nah, ini banyak nih 5 fokus dalam membangun bisnis. Yang penting Bapak Ibu setiap hari 1 jam meluangkan waktu untuk nonton dan catat. Karena Bapak Ibu nanti jadi bapak guru dan ibu guru. Jadi tulis business coach. Nanti ada banyak nih 3 cara marketing ampuh pebisnis pemula. Strategi gratis memang paling efektif. Ini kan banyak ilmunya nih. 4 langkah melancang bisnis agar customer antri. Tapi kan kita nggak bisa kerjain sendiri. Paham ini maksudnya? Harus kita ajarkan agar dikerjakan dalam tim. Atau kata kunci yang kedua, action coach. Tulis ini, action coach. Nah, ini saya belajar dari tahun 2012 ini dari sini. Ini mbak-mbak ini nih. Ini mbak-mbak ini berjasa dalam hidup saya. Iya, saya belajar banyak dari dia nih, action coach Jakarta ini. Action coach. Dia banyak sharing ilmu yang saya juga sharing dengan bahasa saya. Nih, sales dan marketing itu berbeda. Ini kita bahas. 4 cara meningkatkan jumlah customer. Banyak kayak ilmunya. Banyak. Kang Deddy mengisi komunitas. Hindari perang harga, 5 pertanyaan penting. Customer bilang produknya mahal. Nah, kita butuh nggak ilmunya? Butuh nggak untuk customernya naik? Yang mengerjakan owner atau tim? Nanti owner yang belajar, tim yang kerjakan. Supaya bisa tim yang kerjakan, ownernya harus ngajarin. Ini cara yang pertama. Setiap hari luangkan 1 jam. Bapak Ibu punya buku khusus, catat ini ilmunya. Jadi di sini di M1T saya membentuk karakter orang agar jadi pembelajar. Bapak Ibu lakukan ini dalam 1 tahun. Bapak Ibu bisnisnya beda, langit dan bumi. Karena praktek terus, Bapak Ibu belajar terus. Bapak Ibu buntu, mentok, bingung mau ngapain? Karena nggak buka YouTube, orang banyak banget ilmunya di sini. Ini ilmu-ilmu teknis, skill. Kalau pengembangan, ini kan skill. Kalau pengembangan, saya pakai ini. Nanti bisa cek, namanya Brian Tracy. Tulis Brian, ini guru saya yang belajar pengembangan. Nah, ini dia pakai bahasa Inggris, tapi kalau mau pakai bahasa Indonesia, tulis aja di sini Brian Tracy bahasa Indonesia. Banyak nih. 1 kebiasaan yang akan membuatmu kaya. Cara orang sukses berpikir dan mengambil keputusan. Banyak banget. Ini bukan skill. Ini bukan training. Ini development, pengembangan. Ini soft skill. Mau jadi miliarder, jadi kaya, Brian Tracy. Ini yang pertama, Brian Tracy. Yang kedua, saya juga punya guru. Ini udah meninggal juga. Namanya Jim Rohn. Ini orangnya Jim Rohn. Nih, 3 langkah pasti yang akan mengubah hidupmu. Lihat ini. Filosofi untuk bisa kebebasan finansial. Saya pelajari ini sejak 2012. Sekarang udah 10 tahun. Hampir tiap hari saya belajar dari mereka. Jadi belajar terus, praktek terus. Hidup kita berubah benar. Nah itu. Jadi kita bisa jadi orang lebih baik. 1 jam, 1 hari. Enaknya pagi sebelum jam 10. Sebelum jam 10 masih fresh. Catat ilmunya, harus dicatat. Dengerin, pause, catat. Dengerin lagi, pause. Oh iya, poin pertama apa tadi?
Itu cara belajar untuk jadi mentor, jadi coach, sekaligus tim kita jadi korban kita. Bisnis kita jadi eksperimen kita. Jadi bisnis itu kayak laboratoriumnya pengusaha untuk eksperimen ilmu. Sama laboratoriumnya orang ahli kimia kan laboratorium biasa. Dia untuk mengeksperimenkan ilmunya dia. Kita laboratoriumnya bisnis kita, perusahaan kita, untuk eksperimen teknik-teknik dan juga pengetahuan kita. Karyawan, nah itu tikus percobaan kita. Ada yang mati gitu, gara-gara kita salah ngambil keputusan. Tapi akhirnya jadi hebat gitu. Ini paham ceritanya ya? Bapak Ibu 1 tahun kalau Bapak Ibu konsisten, udah beda jauh. Tiap hari belajar, langsung ajarin, praktek, lakukan lagi. Jadi timnya juga, owner saya nih ngerti ternyata ya, paham ya, gitu ya. Padahal tiap hari dia belajar dari YouTube gitu. Itu tuh banyak ilmu, apa aja ada, ilmu pelet ada, pelet. Jadi kita butuh ya. Sesat ya. Iya, ada. Ilmu apa aja ada. Tapi butuh butuh habit. Biasa. Ya, saya 1-2 jam perjalanan dari Bandung di mobil setel begini, dengerin tuh sampai sini malah pinter. Iya, setel begini 2 jam dapat 3 video, 2 video. Jadi selalu ada hal baru, selalu ada gimana nggak baru orang saya memperbaharui diri saya dan ini banyak banget. Ini baru yang gratisan dan ini nggak ada habisnya. Oke, itu ya. Nah, Bapak Ibu perlu jadi mentor, jadi coach untuk Bapak. Kalau misalnya masalahnya di apa? Ini skill, balik lagi ke pelatihan. Kalau masalahnya di sales, ya. Kalau masalahnya di sales, penjualan kecil, tulis aja cara meningkatkan sales toko fashion, toko baju. Nah, ini strategi cerdas meningkatkan penjualan. Nih, cara menaikkan omset pada saat kondisi sepi, sales 10 kali lipat. Yang mana? Eksperimen, mana yang cocok? Jadi Bapak Ibu ini yang cocok itu ya kalau di sini semua tidak ada, baru ada. Kayaknya saya harus balik ke guru saya nih. Saleh, cerai orang itu kan? Iya. Ya saya pernah cerai 1 kali. Pernah cerai kok 1 kali. Pernah cerai. Dan semua orang cari saya cerai. Istri saya itu nggak pernah posting, maksudnya nggak punya sosmed, nggak punya TikTok, nggak punya Instagram, nggak punya Facebook. Foto profilnya juga gambarnya cuma Allah. Orang nggak tahu, orang nggak tahu. Jadi cari kemanapun nggak akan ketemu. Jadi, tapi banyak yang nyari gitu. Ini banyak ilmunya. Apakah boleh beli saham dalam Islam? Ya, terus ada ilmu self resilient, scale up bisnis kan banyak. Kebiasaan orang sukses. Jadi cari kemana aja, ya. Banyak Bapak Ibu. Ini hanya masalah Bapak Ibu ini sungguh-sungguh nggak pengen bisnisnya besar atau masih betah dengan keadaan seperti ini gitu, ya kan? Bapak Ibu udah dapat ilmunya, tinggal pulang langsung mulai dipraktekkan. Tapi saya nggak mengatakan pulang praktek 1 bulan terus hasilnya berubah, enggak, 1 tahun. Istiqomah 1 tahun. Karena sukses itu tidak dilihat dalam hitungan hari atau hitungan 1-2 bulan. Setahun itu baru kelihatan tuh naiknya signifikan. Berarti kan istiqomah tuh 1 tahun. Pulang dari sini langsung bongkar orang, tempatkan orang sesuai dengan posisi yang tepat, latih mereka tiap hari. Kalau masih kurang cari ilmunya lagi.
hubungi saya kalau misalnya saya makan aja masih dengerin orang hubungin saya apa, saya harus kasih tahu jawaban yang gini. Bapak Ibu hubungin saya. Kalau repotkan hidup saya, nggak apa-apa. Ya. Oke, itu tadi 6 langkah praktis membangun tim sales atau reseller. Kalau Bapak Ibu nggak pinter di zaman sekarang, kebangetan ya. Kalau sekarang tuh ilmunya udah banyak banget, ya kan? Oke, nah itu tadi adalah tentang training. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Bapak Ibu sambung nggak? Hah? Insya Allah bisa ya. Kita kembali ke laptop. Oke. Jadi pelatihan dan pengembangan. Kenapa kita perlu pelatihan? Karena kita pengen kualitas tenaga kerjanya meningkat. Bapak Ibu merasa kualitas karyawan Bapak Ibu bagus apa enggak? Terus didiamin. Nah, gitu kan? Nah, terus yang kedua, persaingan semakin ketat, toko baju di mana-mana. Betul nggak? Butuh pelayanan yang lebih bagus. Perubahan sudah di mana-mana, perubahan cepat. Orang udah jualan pakai TikTok, sebentar lagi TikTok nyambung Tokopedia, nyambung Shopee. Kita belum. Terus perubahan teknologi, perubahan perilaku konsumen. Konsumen udah berubah, berbeda. Pengennya yang seperti apa? Nah, belajar terus, perbaiki terus menerus. Nah, kalau kita pelatihan nanti apa manfaatnya pelatihan? Satu, karena pegawai baru yang direkrut belum paham bagaimana cara benar melakukan pekerjaan, maka butuh training. Yang kedua, banyak perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungan kerja. Yang ketiga, akan membuat perusahaan kita lebih bagus daripada perusahaan lain. Dan yang keempat, menyesuaikan dengan peraturan-peraturan yang ada. Maka kita butuh training. Sekarang pengembangan. Tadi itu training. Sekarang pengembangan. Pengembangan itu penyiapan manusia atau karyawan untuk peningkatan kemampuan intelektual yang diperlukan untuk memikul tanggung jawab yang lebih tinggi di masa depan. Pengembangan dimaksud untuk mengembangkan keterampilan dan pengetahuan karyawan di masa depan. Tujuannya apa? Satu, meningkatkan produktivitas, meningkatkan kualitas. Ini pengembangan. Membuat perencanaan SDM. Oh, nanti ini saya mau taruh dia, nanti kalau dia bisa saya taruh di sini. Kita bikin perencanaan, maka kita kembangkan dia. Memperbaiki moral. Kompensasi itu maksudnya dia senang karena dia bekerja di kita tuh dia berkembang. Itu namanya indirect compensation. Kompensasi tidak langsung yang dia dapatkan. Aku di sini tuh aku senang diajarin sama Bu Sophie. Tadinya aku di sini tuh nggak ngerti apa-apa, cara jualan nggak bisa, begitu. Wah, terima kasih banget Bu udah ngajarin aku semuanya. Keamanan, kita pengembangan untuk keamanan. Terus mencegah menurunnya kemampuan perseorangan dan meningkatkan orang. Dengan pengembangan apa yang bisa kita lakukan? Karyawan puas. Bapak Ibu kalau karyawan nggak puas itu kan nggak ada pengembangan. Pengurangan pemborosan karena mereka nggak keluar. Mengurangi ketidakhadiran karyawan, memperbaiki metode dan sistem kerja. Karena pengembangan meningkatkan tingkat penghasilan, mengurangi biaya lembur karena pengembangan, mengurangi biaya pemeliharaan mesin, mengurangi keluhan-keluhan pegawai karena kita berkembang. Saya kasih contoh. Di hari Jumat terakhir, di hari Jumat minggu terakhir di tempat saya di kantor pusat ada namanya ID. Namanya ID. Apa artinya ide? Hah, satu hari? Ya, apa lagi? Ide. Jadi itu hari ide. ID, hari kita. Nah, jadi gini,
Tadi saya bilang pelatihan itu bisa dua. Yang pertama yang ngajarin siapa? Owner. Ilmunya dari mana? Itu. Yang kedua belum saya bahas. Yang kedua itu belajarnya gimana trainingnya? Karyawan yang disuruh belajar presentasi. Nah saya punya dua-duanya. Yang kedua ini namanya ID di tempat saya. Setiap hari Jumat, pekan terakhir, habis Jumatan sampai pulang, itu kita pasang ide. Apa acaranya? Karyawan presentasi. Temanya apa? Saya tentukan. Misalnya saya tentukan, ini hari Jumat besok terakhir nih. Ini harusnya hari Jumat kemarin, tapi nggak jadi. Ini hari Jumat besok kan sudah tanggal 1 nih. Di tempat saya itu besok temanya, ID-nya. Di tempat saya, terus 2 orang yang presentasi, 2 orang, yang lain dengerin. 2 orang presentasi, terus yang lain dengerin, terus nanti tanya jawab. Dan mereka harus belajar. Kok ide? Jadi saya idenya jangan suka. Jadi ide dia apa namanya? Satu, ada presentasi. Yang kedua, semua orang boleh speak up, ngasih usulan, ngasih masukan. Semua orang boleh. Saran terbaik dapat hadiah. Saya kasih 200.000, 300.000 pulsa, kadang uang, sawer. Nih, kadang kasih itu snack dikalungin. Kan maksudnya ya? Dari jam 2 sampai jam 5. Terus mereka presentasi, habis presentasi, terus siapa presenter terbaik, terus apa kesimpulannya? Habis itu ini apa namanya, ada game dalam ruangan indoor, ya, misalnya pukul-pukul belakang pakai batako misalnya. Gamenya asik banget kan, pulang memar gitu ya. Nah ada game banyak, terus game berdua, game perorangan, game berkelompok, game. Terus akhir game ini ide, semua orang boleh speak up. Jadi semua orang memberikan 3 ide untuk bulan depan. Ide terbaik itu dikasih hadiah. Nah saya yang pilih hadiahnya siapa pemenangnya. Tapi mereka tuh kan ditulis tuh idenya. Ide mereka bagus-bagus. Ada yang jelek ya? Ada yang ngasih ide Pak Fitra harusnya rambutnya diwarnain, gitu aja gitu. Jadi tapi ada yang bagus-bagus. Kita lakukan ini. Tadi ada yang ngasih ide promonya tentang promo klinik yang saya punya klinik kecantikan. Promonya tentang promo klinik yang lagi malpraktek. Ini kan lagi banyak kan, ada yang artis siapa yang katanya meninggal itu yang suntik lemak itu ya. Nah dia kasih ide kayak gitu-gitu, bagus nih. Jadi ambil yang viral kita naik, kasih hadiah. Semua orang senang, puas karena bisa ngomong. Selama ini mereka mau ngomong di mana? Iya kan? Nggak ada salurannya. Nah, tapi di situ sekaligus mereka belajar. Yang ngajarin siapa? Bukan saya, mereka sendiri. Mereka belajar ngomong, belajar presentasi sekalian. Bisa dipahami ya? Asik gitu. Jadi sambil makan-makan. Saya ngeluarin uang itu 1 juta, 2 juta, ini saya makan-makan. Tapi mereka puas, itu berpengaruh terhadap motivasi kerja mereka, semangat. Itu cara kedua untuk training. Nah, teman-teman mau pakai mana? Saya pakai dua-duanya. Saya ada yang saya ajarin mereka, ada juga yang mereka belajar antar mereka. Gitu. Nah, itu training dan mengembangkan. Ada pertanyaan? Sama.
Ada pertanyaan nggak saya? Bisa nggak Bapak Ibu pulang konsisten melakukannya? Ibu bisa nggak? Kalau Ibu bisa, semua bisa. Bisa. Saya. Yes. Itu kalau itu namanya coaching. Sekarang counseling. Coba kita lihat. Coaching. Nah, Itu kalau ya training sama pengembangan ya, kalau training misalkan kan kelihatan hasilnya gitu ya. ya. Training untuk pengembangan dilakukannya Kan jangka panjang tadi dibilang. jadi dalam training disisihkan atau bagaimana? Enggak sendiri dia materinya beda. Oh gitu. Ya, kalau misalkan seperti tadi Kan tadi saya sudah kasih seminggu sekali kita adakan training gitu ya. Kalau untuk pengembangannya Ya bisa seminggu sekali juga, tapi kan materinya beda-beda. Ini materi sekarang training, minggu depan pengembangan. jadi bisa Islam. Iya, jangan tiap hari nanti mah jadi LPK. Lembaga pelatihan terus isinya karyawannya dilatih terus. ya, jadi asalnya pengembangan juga dilakukan gitu selang-seling gitu ya. Iya, tapi jadi nggak disisipkan. Udah beda materi kan tadi juga sudah kasih contoh. Beda kalau contoh skill. Iya, materinya ambil dari action coach, business coach, kan itu kan? Kalau pengembangan dari orang-orang seperti Jim Rohn, seperti Brian Tracy, seperti FJS. Paham ya? Untuk mengukur kan kalau training kelihatan gitu ya. Nah, sehingga kalau pengembangan yang wajar, tapi kan tentu kita juga ingin mengetahui hasil progres. Ya, tim terhadap Progres dari apa? Iya, mindset yang bawa hasilnya berkembang dan sebagainya itu gimana? Cara ukurnya. Itu cara dilihat dari interaksi kita ngobrol kan bisa ketahuan. Ya. Jadi pengembangan itu dilihat apakah dia sudah siap untuk lebih baik atau untuk ditempatkan di posisi yang lebih tinggi, kasih tanggung jawab yang lebih tinggi, kasih target yang lebih tinggi, apa sih? Nggak ada. Alat ukurnya adalah ya dia siap tanggung jawab dan bisa. Ya, jawab. Oke, sampai sini. Ada nanya lagi? Kalau ukurnya mah paling jadi kinerja. Ya kalau kinerja itu skillnya itu kan, tapi juga dilihat dari cara dia berpikir berubah. Kan dari interaksi kita sama kayak itu kan masa percobaan. Itu kan juga ngelihat attitude orang ya, lihat ini bagus apa enggak. Kan kita bisa ngelihat langsung. Pakai panca indera kita. Sering bermasalah kalau kayak. Betul. Oke, sekarang yang tentang coaching dan counseling. Coaching dulu. Mengapa dibutuhkan coaching? Kenapa dibutuhkan coaching? Kenapa dibutuhkan pelatihan? Karena tadi banyak persaingan. Apalagi Kang Deddy udah mulai banyak pesaing-pesaing baru. Kalau pelayanannya, operasionalnya tidak lebih bagus dari yang baru-baru, orang nanti mirip yang baru kan? Jangan terlena dengan kita dulu beda. Oke, maka butuh pelatihan. Perusahaan membutuhkan karyawan yang selalu bersemangat untuk belajar dan beradaptasi dengan perubahan. Maka untuk itu butuh coaching. Nah, Bapak Ibu lihat, tadi saya bilang coaching itu seperti pelatih. Itu pelatih. Jadi dia coach kan memang benar kan pelatih itu coach kan? Dia di dalam lapangan nggak? Biar dia nggak ikut bagian dari masalah. Tugasnya pelatih adalah melatih tim agar timnya bisa menang. Nah itu namanya coaching. Kalau konseling beda lagi. Nih bedanya. Coaching karyawan adalah usaha terus-menerus untuk mengembangkan karyawan agar mampu menyelesaikan tugas. Itu coaching. Jika dalam perjalanannya sudah di coaching, sudah di
hal yang tidak diharapkan, misal karyawannya tetap nggak menunjukkan kinerja yang membaik, atau karyawannya malah jadi pembuat onar, maka membutuhkan konseling. Jadi coaching dan konseling dua hal yang berbeda. Paham ya Pak Muin? Dulu coba paham. Nah, bedanya coaching tujuannya memperbaiki kemampuan, sedangkan konseling tujuannya membantu karyawan memahami masalah. Fokus dari coaching adalah membuat tugas dan pekerjaan selesai. Fokus dari konseling adalah menyelesaikan masalah. Berarti orang yang punya masalah harus dikonseling. Masalah itu ada dua. Satu, dia kinerjanya nggak bagus. Dua, dia pelanggaran. Konseling. Kalau coaching cakupannya apa yang diajarin di coaching? Ya pengetahuan, keterampilan, kompetensi. Kalau apa yang diajarkan atau apa yang diselesaikan di konseling? Ya temuan-temuan, keadaan. Metodologi coaching apa? Training, seminar. Oh, berarti training itu adalah bagian dari coaching. Yes. Kalau konseling, diskusi. Konseling metodenya gimana? Diskusi one on one dengan orang yang bersalah tadi. Nah, kalau coachingnya bagus, apa perannya coaching terhadap karyawan? Ini perannya coaching. Satu, bisa meningkatkan kemampuan individual karyawan. Dua, meningkatkan leadership. Jadi ini adalah kita harus coaching. Kalau ada pertanyaan, nanti kalau sudah di coaching terus keluar gimana? Ya nggak apa-apa. Sama aja coaching lagi, lakukan lagi, cari lagi. Nah itu coaching. Ada pertanyaan tentang coaching? Berarti Bapak Ibu bisa nggak melakukan coaching? Waktunya kapan? Nah harus direncanakan. Materinya ambil dari materinya apa materinya? Bagaimana menentukan materinya? Menentukan materinya dari masalah. Masalah ya. Terus cari ilmu untuk di coachingnya dari mana? Dari YouTube. Itu dijadwalkan gimana? 1 jam aja, 2 jam aja maksimal. Jadi pahami ya? Jangan seharian. Kalau jadi ada masalah ya, misalkan salah satu pekerja uangnya hilang gitu ya. Ya. Kalau itu bukan di coaching. Itu bukan di coaching, itu bukan dicari. Gimana cara saya sebagai orang tua untuk Jadi tanya satu-satu. Kalau enggak ya suruh ganti sama Pak Kun. Ya, kalau misalnya benar-benar itu uang yang hilang. saya diskusi gitu kan dengan apa kita ini sampai ya nggak ada solusi gitu. Maksudnya orangnya sendiri yang jadi korban nggak mau dibuka gitu ya, udah aja gitu nggak apa-apa. Ya udah, berarti nggak usah. Tapi kan maksudnya saya jadi ini kenapa ekonominya juga banyak gitu ya? Berapa? Pasti itu dia. Karena dia memang tinggalnya di sana gitu di toko. Kemungkinannya itu kan katanya sebelumnya ada pekerja yang ini gitu ya, cuma dari saya ya katanya karena memang itu rumahnya udah lama nggak tempatnya, waktu saya pindah ke sana setahun kosong juga, katanya ada sesuatu makhluk ya ini apa kayak ini itu tuh gak ada yang masuk ke sana di atas gitu ya, karyawan gak ada orang lain gitu ya, atau memang yang seperti itu gitu, dan itu ketahuan nanti nggak langsung jadi dia nyimpen uang, ketahuan nanti sekitar berapa hari kemudian gitu. Nah itu apakah saya sekarang juga untuk mengetahui attitude itu harus ditanya satu-satu atau gimana dan bagaimana supaya saya tahu oh ini jujur ini enggak gitu. Iya. Iya, ayah kalau memang nggak ada yang ngaku ya udah mau gimana? Harus cari bukti, nggak boleh nuduh-nuduh nanti yang lain juga sakit hati. Nah itu gimana proses bertanya itu biar nggak merasa itu atau gimana? Panggil satu-satu. Panggil satu-satu. Semua dipanggil. Ya. Kalau nggak ngaku ya udah. Kan kita juga nggak punya bukti mau gimana? Ya udah. Tapi untuk ke depan diperbaiki.
Sistem dari apa? Bukan, ini rumah hilang di tempat tinggalnya kan. Ya jadi kan memang satu orang Tinggal di situ. di atasnya. Jadi uangnya hilang di kamarnya. Ya, cuman memang Di bawah- kalau siapa Uangnya di bawah bajunya. di tas katanya, cuman semua siapa itu kamarnya jadi bisa masuk semua. Oh, nggak boleh ya. Iya, di tempat saya juga ada beberapa karyawan yang tinggal di kantor, tapi kita nggak boleh memberikan orang lain masuk situ, nggak boleh. Lewat aja nggak boleh karena ada yang hilang juga. Jadi nggak boleh orang lain. Solusinya sih saya, katanya udah simpan di ATM, udah ATM juga dekat gitu, jadi ambil uang kalau belinya simpan atau ditransfer gitu ya, Ya. sesuatunya. Kalau saya mah itu sistem Ini ya cuma aja waktu itu pengen kis disimpan sekian. Iya, jadi pelajaran untuk diperbaiki. Ada karyawan saya kehilangan sepatu, ada sepatunya taruh di rak, seorang ambil. Nah setelah itu kita nggak boleh lagi orang selain yang tinggal di situ masuk. Ya saya sering masuk sih buat saya kadang-kadang wudhu, toilet umum nggak bisa, saya masuk ke tempat mes mereka. Tapi karyawan yang lain nggak boleh masuk, benar-benar nggak boleh masuk. Saya doang yang masuk ke situ. Jadi kalau ada yang hilang saya akan jawab. Ya, kalau nggak dia nggak ngerti, udah nggak bisa, itu mau ngapa-ngapain. Jangan dipaksa gitu ya. Susah banget mau ngapain. Karena ada bukti. kemarin di pagi kasusnya gitu ya. Ya sama. Kehilangan terus. Nah itu harus diperbaiki ke depan, susah itu mah. Diperbaiki ke depannya. Sampai bawa polisi. Sampai polisi datang juga nggak ada yang Gak ada yang ngaku. Nah polisi aja menyerang. Misalkan dibandingkan dengan itu, bagaimana kita menilai Iya siapa yang menilai? karyawan yang ada itu tidak tahu bagaimana. Iya siapa yang menilai? Ini pengen mendeteksi gitu ini siapa pelakunya. Gini, kalau polisi nggak bisa, saya kasih nomor dukun. Yang biasa cari barang hilang. orang pintar apa? Kadang-kadang kan begitu ada orang pintar nyari kayak gitu, mbak. Gitu, dompet saya hilang gimana? Ketemu. Kadang-kadang gitu. Saya kemarin pas di Tegal itu di pom bensin, di dalamnya itu ada stiker dukun jualan. Jadi dia menjual kris bisa bikin kaya. Dia punya kris bisa bikin orang kaya. Jadi dia bisa dijual kris kekayaan, bisa mendatangkan banyak uang. Alasan dijual lagi butuh uang. Dia lagi butuh uang. Ini gak kaya. Iya. Jadi ibu ya nggak bisa selesai kalau begini, kecuali ada bukti. Ya mungkin pasang CCTV untuk kedepannya. Nah, itu keamanan. Untuk kedepannya aja perbaikan. Jadi hal-hal seperti itu kadang-kadang kita nggak bisa tahu ya udah, tapi perbaikan ke depan. Ya, pasang CCTV. Nah, sekarang yang ke berikutnya namanya konseling. Halo, Ri. Ya. Ke SD. Karena yang beli sama SD. Ya. Iya, sama pagi nanti paginya bayar 50 juta dulu. Ya. Iya. 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 Saya nggak usah itu kalian itu. Ya, pasti. Ya, iya. Iya. Ya. Konseling ini tadi buat apa? Orang yang bermasalah. Masalah ada dua. Kinerja nggak benar sama pelanggaran. Nah, bagaimana cara konseling yang benar agar tidak menimbulkan masalah berikutnya? Nih, ada dua nih ya. Satu, konseling untuk yang berkaitan dengan kinerja. Tempatnya Pak Dedi ada nggak yang kinerjanya jelek, buruk, nggak ada
Konseling Oh, ada di coaching. Ya. Kalau sudah di coaching gak jadi konseling. Nah, konselingnya itu untuk yang berkaitan dengan kinerja, satu verbal konseling, ngomong. Kamu kenapa? Gitu. Kalau nggak bisa juga, kasih peringatan. Kalau nggak bisa juga, berarti dia nggak cocok di situ, Pak. Berarti diturunkan atau dipindahkan. Gitu. Kalau nggak bisa juga dipindahin mana nggak bisa semua. Kan. Ini metodenya. Kalau pelanggaran beda lagi. Kalau pelanggaran verbal dulu. Kamu kenapa? Kalau nggak bisa masih melanggar, peringatan. Kalau nggak bisa tegur. Kalau nggak bisa tangguhkan. 1 bulan nggak kerja di luar tanpa gaji. Tangguhkan. Hukuman. Jadi dia nganggur itu sebulan. Kalau dia masuk setelah itu masih begitu juga, tangguhkan 3 bulan tanpa gaji. Gitu. Paling juga udah gak masuk lagi. Kalau masih masuk lagi kayak gitu, pecat. Jadi kan kita punya apa ya? Kita punya toleransi yang tinggi ya. Ya. Kasih kesempatan yang banyak kan orang untuk berubah. Nah, itu tahapan-tahapannya. Harapannya kita bisa merubah orang, bukan pengen langsung kerja, tapi bisa berubah. Nah, cara konseling bagaimana? Cara konseling begini. Teknik konseling. 1. Raih kesepakatan dengan karyawan bahwa harus ada perubahan. Harus ada perubahan. Perubahan ini baik dia kinerjanya buruk maupun karena dia melanggar. Awali sesi pertemuan dengan pertanyaan, Daniel, aku ada pengen ngomong sama kamu. Jika kita sudah mendapatkan perhatian karyawan, baru kita masuk ke permasalahan. Bagaimana kaitan permasalahan ini dengan dia. Kadang-kadang ada kalanya dia menyangkal. Dia menyangkal. Maka konseling hanya boleh dilakukan kalau kita sudah mengumpulin bukti. Ketika orang menyangkal ada bukti. Kalau kita nggak punya bukti, dia nyangkal, ya kita juga kalah kan. Jadi debat. Makanya polisi itu sebelum memanggil tersangka, polisi selalu mengumpulkan bukti dulu, baru menetapkan tersangka. Tidak bisa sudah menetapkan tersangka baru mengumpulin bukti, nanti orang merasa dicurangi. Sampai sini paham kaidahnya ya. Jadi Bapak Ibu jaga, jangan sampai ada tuduhan. Jangan sampai ada pemanggilan sebelum buktinya dikumpulkan. Gitu. Jadi kadang-kadang buktinya perlu dikeluarkan ketika orangnya nyangkal. Tapi kalau orangnya udah ngaku, nggak usah dikeluarkan. Nah, lalu kita minta dia untuk ngaku dan dia harus ngaku. Iya Pak, bener Pak. Gitu. Nomor 2. Cari tahu berapa kali permasalahan terjadi, cari tahu laporannya dari atasan, serta berbagai informasi. Dengarkan dia dan tetap terbuka. Bisa jadi dia punya alasan atau argumen yang benar. Secara perlahan buat dia menyepakati bahwa memang ini masalah dan dia adalah penyebabnya. Dia harus menyepakati itu. Bisa dipahami ya? Nah, nomor 2, cari tahu apa sebabnya. Contoh, ada karyawan yang kinerjanya buruk atau melanggar aturan, masuknya jam 7, selalu masuknya jam setengah 8. Ini masalah pelanggaran terhadap aturan kerja, tata tertib. Maka panggil orangnya, tapi sebelumnya siapkan dulu bukti berupa mungkin fingerprintnya dia, data dari fingerprintnya, atau fotonya, atau keterangan dari beberapa orang. Paham ya? Lalu dia mengakui, ya Pak, saya telat Pak, 3 hari ini ya, harusnya jam 7, saya masuk jam 8. Nah, dia mengakui. Langkah pertama selesai. Langkah kedua, cari apa penyebabnya. Kenapa kamu terlambat? Ya Pak, saya terlambat ini kan masih bagus Pak, terlambatnya cuma 3 hari. Daripada saya terlambat 3 bulan kan Bapak yang repot. Waduh kan gitu. Jadi
saya terlambat mungkin karena motornya saya gantian, contoh. Atau saya harus nganterin adik saya dulu, bisa dipahami ya? Atau saya, nah itu harus cari penyebabnya. Kadang-kadang penyebabnya itu kayak gini. Orang error, satu, prioritasnya nggak jelas, kerjanya jadi nggak jelas. Dua, manajemen waktu yang buruk. Kamu udah tahu nganterin adikmu masuk jam 7, harusnya kamu berangkat lebih pagi, gitu kan harusnya? Biar sampai kantor lebih pagi gitu. Kamu berangkat, adikmu masuk jam 7, kamu juga nganter jam 7. Antar setengah 7 biar kamu bisa masuk jam 7 di sini. Nah, gitu. Jadi manajemen waktu. Atau kadang-kadang dia merasa nggak ada yang ngawasin. Atau kadang-kadang ada konflik, masalah itu terjadi karena ada konflik antara karyawan A sama karyawan B, sehingga kinerjanya menurun. Paham nggak maksudnya ya? Nah itu harus diselesaikan. Begini, kalau ada konflik antara A dan B, di luar, maksudnya mereka bukan karyawan saya, itu bukan masalah saya. Tapi kalau karyawan saya A dan B ada konflik, itu masalah saya. Walaupun konfliknya bukan sama saya harus menyelesaikan itu. Saya harus panggil mereka, karena ini mengganggu kinerja. Komunikasi mereka akan rendah, koordinasi mereka akan rendah, akhirnya kecepatan mereka juga menurun. Konflik interpersonal. Atau kadang-kadang dia tuh jadi error, marah, kerjanya nggak benar karena ada janji perusahaan yang tidak ditepati. Atau kadang-kadang itu ada masalah personal di dalam diri orangnya yang error. Memang mindsetnya, perilakunya, karakternya yang error, karena dia suka menunda-nunda. Nah ini harus cari. Sudah menemukan ini, baru kita minta dia untuk komitmen. Nomor 3, sepakati langkah spesifik apa yang akan dilakukan. Dan dia harus bilang begini, saya akan lakukan A, B, C, D. Tidak boleh ngomongnya, saya akan mencoba, saya akan berusaha, nggak boleh. Saya akan lakukan dan tertulis. Dan ada kalimat, ini penting, ada kalimat, jika saya melakukannya lagi, jika masih terulang, maka kita tanya sama dia, kira-kira kalau masih terulang, apa kira-kira konsekuensinya yang kamu mau? Biar dia yang ngomong sendiri. Paham nggak? Siapa saya siap dikeluarkan Pak, nggak apa-apa kalau ini terjadi lagi. Baik ya, ini saya tanda tangan, kamu tuliskan, kita tanda tangan bersama. Jadi enak kalau ternyata terjadi lagi Pak. Benar ya? Nah itu cara kita untuk mengelola tim. Gitu. Tapi harapan kita itu tidak terjadi lagi. Harapannya adalah dia menjadi lebih baik. Gitu. Karena konseling itu fungsinya adalah untuk memperbaiki. Lalu kalau sudah follow up, 1 minggu berikutnya cek, panggil lagi, 2 minggu berikutnya panggil lagi. Gimana semuanya sudah berjalan baik? Tidak ada lagi masalah? Gitu. Kalau memang dia berhasil, kasih dia ucapan selamat, ya, kasih dia, wah kamu keren. Kadang-kadang ya pukul-pukul pundaknya, ya, pakai balok, tapi ya kalau bisa pastikan ada balok sih. Ya gitu. Kasih dia ucapan selamat, kan berhasil dia. Nah itu cara konseling. Bapak Ibu jadi coach juga jadi konsel untuk memperbaiki tim agar timnya jadi A. Untuk yang B itu coaching, untuk yang C konseling. Jadi nggak boleh dilihat. Tadi saya bilang petani aja lihat sawahnya dimakan burung, nggak mau dia pasti jaga. Ada hama pasti dia usir, karena dia pengen jaga itu hasilnya panen. Kita lihat tim kita ada hama di tim kita tuh berarti pikiran-pikiran toksik, orang ngegosip, omongan-omongan nggak produktif. Nah itu harus kita buang itu hamanya. Bisa dipahami ya? Jadi jangan pernah berpikir
kalau tim kita nggak kita jaga, kita pengen panen besar, nggak bisa. Ya, jadi tim kita itu seperti sawahnya kita, harus kita bibitnya harus terbaik, pupuknya harus terbaik, perawatannya harus terbaik. Gitu. Kalau di tim, rekrutnya harus terbaik, kan gitu ya, trainingnya harus terbaik, gitu, konselingnya harus terbaik. Udah mereka akan kerja dengan benar. Oke. Bapak Ibu, satu lagi bagian terakhir. Ini mereka udah kerja nih. Bapak Ibu udah belajar cara merekrut. Pulang dari sini bongkar lagi pasukan, tes ulang. Yang kedua, Bapak Ibu, setelah mereka tadi rekrut, bikin job desk, ingat ya? Saya belum kasih contoh job desk ya. Kita balik lagi. Contoh job desk. Ini nanti Bapak Ibu dapat formnya, Bapak Ibu dapat semuanya. Job desk. Nah, tadi habis rekrut bikin job desk. Habis itu bikin surat kontrak. Nah, ini job desk nih. Lihat. Job desk kayak gini. Mana? Bapak Ibu buat tugasnya bikin job desk sama seperti ini ya. Job desk kepala bagian umum, kepala toko. Oke? Tugas pokok namanya juga job description, berarti deskripsi. Berarti tulis membantu, mencapai, mengerjakan apa? Di sini tugas pokok membantu manajer produksi merawat dan menyiapkan infrastruktur yang diperlukan. Itu job deskripsi tugas pokok. Terus kedudukan dia bertanggung jawab terhadap siapa? Di sini terhadap manajer produksi. Terus tugas harian dia apa? Nah, tugas harian dia ini. Terus disiapkan tanggal disahkan oleh manajer SDM dan atasan dia manajer produksi dan juga direktur. Nah, ini contoh lagi kepala bagian pengadaan. Ini ada banyak contoh. Setiap posisi punya seperti ini. Paham nggak maksudnya? Nanti tugas Bapak Ibu pulang dari sini. 1. Tes ulang karyawan. Ya, PR. Tes ulang karyawan. Berupa tes tertulis, sudah ada tadi pada soal-soalnya. Ya. Duduk 1 jam, ngerjain 100 soal. Nilai paling rendah 60. Kalau nilainya semua di bawah 60 berarti on. Terus setelah tes, Bapak Ibu bikin, mereka kan mulai kerja, buat job deskripsi masing-masing posisi. Nah, ini kita pemimpinnya yang harus buat tugas mereka apa, siapa penanggung jawabnya ke siapa gitu, tugas hariannya apa.